Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Hampir bareng sama Maulid Nabi. Hampir kan kemarin Maulid Nabinya. Kalau di Jogja kan sekaten. Ada yang sudah berjanji kemarin malam? Ada ya, sini nggak pakai berjanji. Apa tiba apa? Kalau zaman saya dulu di kampung senang kalau maulid, karena setiap orang bikin makanan, bikin asahan, dibawa ke musola, dibawa ke masjid-masjid. Kalau di Jogja nggak ada tradisi gitu ya, jarang ada tradisi bawa makanan ke masjid. Kalau di tempat saya masih orang itu bawa makanan ke masjid. Kamu di sini malah nyari makan dan minum di masjid. Kalau di kampung bawa makanan, dibawa ke masjid, dibawa ke musola, dimakan bareng-bareng. Yang jelas, apapun pendapat kalian tentang Maulid Nabi, mau ada peringatan apa enggak, monggo, yang penting harus gembira, harus bersyukur, harus bahagia dengan Maulid Nabi, dengan kelahirannya Nabi. Bahwa rasa syukur dan rasa gembira itu diekspresikan dengan cara apapun, monggo. Yang tak suka pakai peringatan, ya monggo lah. Syukurnya sendirian, diam-diam, alhamdulillah punya Nabi agung, punya Nabi yang luar biasa, yang gara-gara dia, kalau bahasanya Ibnu Arabi sama Al-Halaj, gara-gara dia alam semesta ini ada. Gara-gara Nabi Muhammad lah Allah menciptakan alam semesta dan bikin skenario besar dunia sampai hari ini, yang cikal bakalnya nanti disebut namanya Nur Muhammad. Itu Ibnu Arabi dan Al-Halaj. Jadi yang penting kita bersyukur. Ada yang bilang bahwa, saya tidak tahu asal ini hadis apa tidak, bahwa Abu Jahal itu setiap hari Senin siksaannya diringankan di neraka, karena dia sempat gembira luar biasa ketika keponakannya yang namanya Ahmad, nantinya namanya jadi Muhammad, lahir. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir hari Senin itu dia gembiranya luar biasa, meskipun akhirnya jadi antagonisnya. Nah, gara-gara senang itulah terus siksaannya di neraka diringankan. Jadi tidak usah debat mau ada peringatan Maulid Nabi boleh apa enggak, yang penting berbahagialah, gembiralah dan bersyukurlah kita punya Nabi Muhammad. Oke, itu hikmah maulidnya. Sekarang kita masuk ke filsafatnya. Ngaji filsafat ini sebenarnya ya dalam rangka kita mencari cahaya, kita mengejar cahaya. Puncak yang namanya nur cahaya itu kan ada di mana-mana. Ada banyak ayat di sekeliling kita selain ayat-ayat Al-Quran, dan itu yang dulu Nabi disuruh baca pakai Iqra, itu kan itu sebenarnya. Begitu Jibril datang langsung diperintah Iqra, bacalah, berarti membaca seluruh ayat-ayat di sekeliling kita, ayat-ayat kauniyah, karena di sekeliling kita banyak cahaya. Nah, kita kejar cahaya itu setitik demi setitik, antara lain melalui ngaji filsafat. Jadi kalau cahayanya semakin banyak, hidup kita akan semakin terang. Jadi ngaji filsafat ikut, nanti ngaji hadis juga ikut, ngaji tafsir juga ikut, ngaji mocofat juga ikut, ngaji falak kalau nanti jadi ada juga ikut ngaji. Nah itu berarti setitik cahaya dikumpulin, nanti hidupnya jadi terang. Nah itu hikmahnya
belajar. Makanya majelis ilmu itu adalah majelis yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Jadi tenang aja, meskipun judulnya filsafat, tetap kita akan dapat banyak cahaya aja. Karena cahaya itu ada di mana-mana. Jangan sampai kamu ketinggalan kalau ada kesempatan untuk mengambil cahaya. Karena banyak orang yang mengkonstruksi pikirannya sendiri, bikin hal-hal yang dinegatifkan, diharamkan sendiri, dilarang-larang sendiri, yang itu menjauhkan dia dari cahaya. Filsafat cahaya nanti kita belajar dari Surawardi, termasuk dari Mula Sadra. Cahaya itu tidak ada lawannya. Lawannya cahaya bukan kegelapan. Karena kegelapan itu sebenarnya kan sama ruangan ini semuanya kan tidak ada yang gelap, tidak ada yang mana yang tersentuh cahaya itulah yang terang, yang tidak tersentuh itulah gelap. Jadi gelap itu bukan tidak bercahaya, tapi belum tersentuh oleh cahaya. Jadi bukan lawannya terang. Oke, itu Surawardi yang bilang. Kalau di Mula Sadra kan cahaya itu ada gradasinya. Semakin kamu jauh dari cahaya, semakin kamu gelap. Jadi kita sebenarnya bergerak dari dunia terang ke dunia yang lebih terang, bukan dari gelap ke terang sebenarnya. Jadi kayak kalau ruangan ini lampunya satu, itu sudah terang sebenarnya. Tapi begitu lampunya dua, semakin terang. Lampunya tiga, terang. Lampunya apa semacam. Dan itulah hidup. Sampai nanti kita ketemu di puncaknya terang, puncaknya cahaya, yang itu nanti oleh Surawardi disebut Nurul Anwar. Oke. Nah itu pengantarnya untuk hari ini. Nanti sebenarnya ada hubungannya sama estetika, cuma ya nanti kalau ada sesi kita sudah selesai dengan dasar-dasar filsafat dan konsep-konsep filsafat populer, mungkin ada saatnya kita masuk ke filsafat Islam. Oke. Ini masih dasarnya kita, jadi santai-santai aja kita jalan pelan-pelan. Ya kalau ada kesempatan tak cuplik dikit-dikit yang sekiranya nyambung sama suasana kita hari ini, suasana Maulid Nabi Muhammad. Kalau ada orang, karena kemarin ada orang tanya, jadi sebenarnya saya males diskusi boleh nggak peringatan Maulid Nabi. Ya semua boleh, ya mau boleh ya peringatilah, ya nggak mau ya sudah nggak apa-apa, kan itu aja. Kan nggak pernah dilakukan sahabat, nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak semua yang baik pernah dilakukan oleh Nabi. Iya, contoh paling gampang, Al-Quran itu tidak ada zaman Nabi. Yang kamu pegang dan kamu baca sekarang itu kan nggak ada zaman Nabi. Tapi itu kan baik. Tapi kan tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi kan kita yakin bahwa Al-Quran itu baik. Bahkan kalau nggak ada mushaf itu kan kita kesulitan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Jadi dia baik. Cuma zaman Nabi nggak ada. Nabi juga tidak pernah secara definitif memerintahkan untuk bikin mushaf. Tapi kan toh kita lakukan juga. Jadi tidak semua, karena Nabi kan juga ngerti mana ruang, mana waktu. Jadi kapan pas harus ini, kapan pasnya harus itu. Tapi insya Allah Nabi tahu semua mana yang baik, mana buruk. Tapi kemungkinan ruang dan kemungkinan waktu mungkin tidak selalu mengizinkan Nabi untuk melakukan segala hal yang baik dan segala hal yang menghindari segala hal yang buruk pada zaman itu. Oke, itu pengantar kita. Yang jelas adanya Rasulullah, adanya Nabi adalah rahmatan lil alamin. Tidak sekedar rahmatan lil muslimin dan muslimat, apalagi hanya buat mukminin dan mukminat, apalagi hanya buat fatayat dan itu semuanya. Oke, estetika kita lanjutkan. Minggu depan saya baru ngomong tentang estetika Islam. Hari ini melanjutkan kemarin tentang estetika. Kemarin kita sudah kenal dasar-dasarnya estetika. Hari ini kita coba masuk ke beberapa perspektif. Tidak semuanya, karena nggak mungkin semuanya. Tak ambil beberapa yang pokok, yang kunci,
Atau jangan-jangan yang saya paham saja, karena teori estetika sangat luas. Dimulai zaman Socrates klasik sampai terakhir era-era posmo, orang-orang seperti Lyotard dan kawan-kawan juga ngomong tentang estetika. Yang tertarik ya silahkan dikejar sendiri. Ini hanya pancingan. Karena ini cuma saya bangun dasar-dasar filsafat. Dan nanti ketika estetika selesai, kita baru menjelajah kemana-mana sesuka hati. Mungkin kita cari tema-tema besar yang populer dalam filsafat. Nanti kita lihat apa, nunggu moodku maunya kemana nanti. Karena biasanya ini kan mood-moodan. Nggak kayak ini kampus kan terikat oleh silabilah kurikulum. Kalau ini nggak ada kurikulum-kurikuluman. Pinginnya apa? Atau kamu boleh usul, mungkin setelah estetik ini boleh usul, asal masih dalam ranah besar filsafat. Jangan nyuruh saya mau coba, tapi aku rasa. Oke, estetika. Saya buka dulu dengan teorinya de Lianji. Mungkin kamu pernah baca bukunya orang ini, mahasiswa UGM. Saya lupa tahun berapa dulu, tapi lama, angkatan nenek moyang dulu. Orang pinter. Kalau kamu sempat baca sejarahnya, di Lianji itu SMP-nya cuma 2 tahun, SMA-nya juga 2 tahun, selesai. Kuliah di UGM, di PhD-nya dari Amerika, saya lupa di mana, diselesaikan dalam jangka waktu cuma 7 bulan. Kemudian sepanjang karirnya saya tidak tahu, mungkin nggak nyampe 20 tahun, nulis sekitar 56 buku filsafat. Saya tidak tahu di sini orang mahasiswa AF apa enggak. Coba deh sekali-sekali adalah skripsi yang bahas tokoh-tokoh Indonesia seperti Lianji, Triyarkara, kan banyak tokoh-tokoh filsafat dari Indonesia. Oke, ini tak ambil dari bukunya Filsafat Seni. Dia nulis 2 buku yang ada hubungannya dengan estetika. Yang pertama judulnya Filsafat Seni, yang kedua judulnya Filsafat Keindahan. Sama-sama ada, silakan dicari. Semoga masih ada di toko buku. Kalau nggak ada ya cari di perpus-perpus, biasanya ada. Atau di shopping mungkin ada, karena buku lama. Jadi katanya di Lianji ada 4 dimensi manusia, 4 dimensi kemanusiaan. Disebut dimensi manusiawi karena ada hubungannya dengan akal budi. Disebut dengan akal budi karena akal dan budi inilah satu-satunya yang membedakan manusia dari semua makhluk yang lain. Hewan itu mungkin punya insting, punya intuisi, tapi tidak punya akal budi. Yang khas punya akal budi manusia. Kalau punya otak ya, setiap hewan mungkin punya otak, beratnya beda-beda, tapi yang punya akal hanya manusia. Dulu di Descartes kan sudah dibahas apa bedanya akal sama otak, gimana hubungannya akal sama otak. Jadi setiap orang pasti berotak, tapi tidak setiap orang bisa menggunakan akalnya, karena ada jarak antara otak dengan akal. Kalau budi itu urusan moralitas. Jadi manusia itu dia harus berakal budi. Berakal saja tanpa punya budi, akhirnya korupsi. Ya kan, nggak punya moral. Namanya aja sudah akil. Orang yang pinter berakal. Cuma karena nggak ada budi, terus si akil dipegang KPK karena korupsi. Nah, katanya di Lianji, karena dia punya akal budi, maka ada 4 hal yang membedakan manusia dari semua makhluk yang lain, yang membuat dia disebut manusia. Yang pertama ilmu, yang kedua agama, yang ketiga seni, yang keempat filsafat. Jadi disebut manusia atau bukan manusia, itu sebenarnya di 4 variabel itu. Jadi kalau sila kedua Pancasila itu kemanusiaan,
yang adil dan beradab, maka kata-kata kemanusiaan itu harusnya punya 4 unsur: ilmu, agama, seni, dan filsafat. Jadi dari semua sila itu mungkin bisa kamu ringkes yang sila kedua aja, bahwa bangsa Indonesia itu tujuannya adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti ya bikin manusia jadi manusia yang sesungguhnya. Manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang punya paling tidak 4 variabel itu: ilmu, agama, seni, dan filsafat. Kalau kamu ingin menganalisis, mungkin bikin tulisan manusia Indonesia hari ini, coba dicek sejauh mana kapasitas keilmuan orang Indonesia, sejauh mana religiusitas, bukan agama formalnya tapi religiusitas orang Indonesia, sejauh mana kualitas estetiknya orang Indonesia, dan sejauh mana kemampuan bernalar, kemampuan mengkritisi, kemampuan membangun argumen orang Indonesia hari ini. Itulah sebenarnya sosoknya Indonesia yang sejati, nanti kamu bisa lihat. Tidak dari TV, tidak dari koran, karena TV dan koran itu sering menipu. TV dan koran itu kan miliknya yang punya TV dan punya koran. Yang kamu lihat tiap hari itu kan kadang-kadang seolah-olah iya, tapi mungkin sebenarnya tidak se-iya itulah. Kenapa? Ya karena media itu kan punya yang milik media. Jadi tergantung yang punya media siapa. Nah, nanti ada kombinasi-kombinasi. Kalau kita nanti ngomong tentang keindahan, ngomong tentang seni. Seni kalau berkolaborasi dengan agama, katanya Dilenci, hasilnya mitologi. Silahkan dikejar apa maknanya mitologi. Mungkin cerita-cerita, mungkin kreasi-kreasi, mungkin budaya-budaya baru, dan seterusnya. Biasanya muncul mitos-mitos. Kalau seni berkolaborasi dengan ilmu, akan melahirkan teknologi. Dan kalau seni berkolaborasi dengan filsafat, akan melahirkan kemampuan kritik, the art of thinking, termasuk juga kritik seni. Jadi coba nanti yang tertarik dengan wacana ini coba dikejar. Kenapa kalau agama berkolaborasi dengan seni itu melahirkan mitologi? Apa sih mitos itu? Apa mitologi? Jangan-jangan pemahaman kita tentang mitologi selama ini tidak terlalu pas. Hari ini banyak sekali tokoh-tokoh, khususnya dari cabang semiotik, yang meredefinisi mitos. Jadi apa sih mitos itu? Kalau bayangan kita kan mitos itu ya cerita-cerita bangsa ini, Nyai Roro Kidul, apa lagi, kuntilanak, sundel bolong, genderuwo, dan kawan-kawan. Itu kan mitos bagi kita. Apa iya mitos itu? Cuma itu. Ada Muhammad Argun kalau dalam tradisi Islamis hadis yang bilang bahwa struktur bahasa Al-Quran adalah struktur mitis. Itu banyak sekali orang marah dan mengkritik Argun hanya karena mereka tidak paham apa mitis menurut Argun. Karena tahunya mereka mitos itu ya cerita-cerita semacam Nyai Roro Kidul, semacam Mbah Petruk, semacam apa nenek yang Jogja itu. Mitos-mitos kan banyak. Oke. Kayak zaman saya kecil di kampung kan banyak mitos. Dilarang ngelangkahi orang tidur, karena begitu ngelangkah itu mengurangi darahnya sekian. Lalu nggak ada kayak gitu. Zaman saya kecil dilarang nudingi apa mustokonya masjid pakai tangan. Begitu ditudingi tangannya akan keriting. Keriting. Ya wis pokoknya tangan keriting. Itu nggak berani bener. Mau nyoba aja nggak berani. Nanti dicoba kalau pelingkir beneran gimana? Saya akan jadi nggak wani tenan itu nudingi. Nah, itu kan menyikapi secara mitologis. Dengan contoh ini kalian mesti bisa menangkap banyak sekali hal yang kalian sikapi seperti saya nggak berani nudingi Mustofa masjid itu. Banyak sekali.
pengetahuan sehari-hari, wawasan-wawasan keagamaan, asumsi-asumsi hidup itu sebenarnya banyak kita perlakukan kayak mitos. Kita nggak tahu kenapa begini, kenapa begitu, pokoknya dipercaya 100%. Nah, nanti silahkan dianalisis itu. Jadi seni itu tidak selalu pejuang tunggal, karena dia terlibat dalam hidup kita. Dia akan bergaul dengan banyak hal. Keindahan itu nggak cuma ada dalam musik, dalam lukisan, dalam film, dalam setiap hidup kita ada dimensi keindahan pasti yang terlibat. Kalau dalam filsafat seni biasanya dimasukkan di ranah perfection, ranah penyempurna. Kalau dalam agama nanti masuk ke dimensi ihsan. Kita lihat nanti gimana sangkat barangnya. Oke. Dalam sejarah, ketika orang membahas seni, membahas estetika, membahas keindahan, ada pergeseran-pergeseran kecenderungan. Orang klasik zamannya Socrates dan kawan-kawan Yunani kuno, ketika membahas estetika, yang banyak dibahas bukan objek estetiknya, tapi produsen estetiknya, pelaku estetiknya, orangnya. Kalau itu seni berarti senimannya. Jadi tidak penting bahas hasilnya, karena hasil itu sangat tergantung pada orangnya. Orang yang baik akan melahirkan karya yang baik. Orang yang lurus akan melahirkan karya yang lurus. Itu jadi di dunia klasik yang banyak dibahas justru kualitas senimannya. Dan dianggap esensi seni, esensi karya keindahan itu ada pada yang bikin, tidak pada barangnya. Itu klasik, nanti masih panjang. Kebalikannya klasik di era modern. Era modern berarti diawali dari Renaissance ke belakang. Bukan pada orangnya lagi, tapi pada barangnya. Pada bentuknya, pada objeknya, bukan pada subjeknya. Itu era modern. Oke. Ya kayak HP ini. HP ini kalau orang modern peduli amat yang bikin siapa, yang penting ini bagus apa enggak, kapasitasnya berapa, RAM-nya berapa, sistemnya Android apa-apa, barangnya. Tapi kalau orang klasik, yang dilihat dari siapa, pembikinnya. Jangan-jangan ini yang bikin orang Yahudi, jangan-jangan ini yang bikin orang bukan kelompok kita, jangan-jangan yang bikin. Jadi lihat senimannya. Jadi kalau kamu masih ribut dengan ini dari siapa, berarti kamu termasuk orang klasik. Tapi kalau kamu sibuk membahas ini sistemnya apa ya, pakai model apa, bahannya terbuat dari apa, teknologi apa yang dipakai, nah itu biasanya orang-orang modern. Tapi kalau lebih sibuk dengan asalnya dari mana, sumbernya mana, jangan-jangan ini rekayasa dari musuh-musuh kita ya. Saya baru tadi siang diskusi sama, jadi ada dosen yang baru baca-baca buku bangsanya Freemasonry, ada konspirasi, ada senangan ini. Jadi kalau ada apa-apa bayangan ini konspirasi mesti ini itu. Nah, itu susah. Jadi pokoknya isinya curiga semua, jadi tidak bisa urip. Jangan-jangan teh ini juga konspirasi. Ini mesti yang punya pabrik teh ini berusaha menghegemoni. Ibu kamu nggak bisa urip kamu kalau apa-apa konspirasi. Oke, itu bedanya orientasi analisis estetika klasik dan modern. Era postmodern beda lagi. Kalau di era postmodern orang tidak peduli lagi suka-suka. Kamulah mau dilihat objeknya atau mau dilihat dari siapa, monggo. Setiap orang bebas nafsir sesuai perspektifnya sendiri-sendiri.
Setiap orang boleh bikin struktur sendiri, boleh menafsirkan keindahan sesuai versinya sendiri-sendiri. Keindahan itu tidak objektif, sesuai perspektif dan kepentingan masing-masing orang. Setiap orang boleh membaca, setiap orang boleh menafsirkan, setiap orang boleh melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi. Itu pembacaan versi postmodern. Jadi kalau misalnya ada orang cakep, cowok atau cewek cakep, kalau di era klasik fokusnya tidak pada apakah orang itu benar-benar cakep apa enggak, tapi melihatnya pada senimannya. Siapa yang mempersepsikan orang itu sebagai cakep apa tidak. Kalau di orang modern, objektif, kalau orangnya cakep, kalau memang kulitnya putih, tinggi semampai, rambutnya panjang, dan itu memang cakep. Itu modern. Tapi kalau di era klasik, tergantung dari siapa dulu perspektifnya. Tapi kalau di orang postmodern, suka-suka lah. Mau dianggap di objeknya boleh, mau dianggap di subjeknya boleh. Yang penting silahkan ditafsir sesuai keperluan sendiri-sendiri. Jadi kalau kamu pingin, pokoknya bagi saya sekarang orientasi saya ganti Pak, yang cakep enggak kayak gitu, yang cakep itu kayak gini, monggo. Itu sudah hakmu dan hak prerogatifmu untuk nafsir mana yang indah dan tidak indah menurut kamu, sesuai kepentinganmu sendiri-sendiri. Jadi di era klasik pada subjeknya, di era modern pada objeknya, di era postmodern tidak ada batasan, sudah cair. Bahkan di era postmodern kadang-kadang tidak indah secara objektif, bahkan tidak indah secara subjektif, bisa saja dianggap indah. Misalnya kalau saya di jalan itu kadang-kadang jejer, saya nggak tahu komunitas apa yang biasanya pakai Vespa Jolek, Vespa mungkin tahun 40-an itu, ditambah sampah-sampah diiketin di situ, dengan bangganya dia muter-muter kota, dan bagi dia itu indah. Bagi kamu kan, aduh kayak gitu, ngotor-ngotorin, tapi bagi dia indah. Kenapa kamu nggak paham? Dia punya perspektif sendiri tentang keindahannya. Yang kayak gitu indah. Oke, sama kayak kamu kan, kamu suka lihat orang pakai you can see, sementara para kiai mungkin kalau lihat kayak gitu dia alergi, gatel-gatel. Kalau sesuai kepentingan dan perspektifnya sendiri-sendiri. Jadi ada era klasik punya logika sendiri, era modern punya logika sendiri, era postmodern punya logika sendiri dalam menanggapi objek estetik. Sekarang kita masuk ke 3 tokoh besar filsafat.